Saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalem. Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020, juga bertepatan dengan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Maka mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini, supaya kita dibuka hatinya untuk merenungkan sabda dan meresapkannya dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau melimpahkan berkat yang tak terhingga dalam hidup kami. Kami mohon ajarilah kami untuk berani mengatakan cukup, tidak menjadi pribadi yang serakah, karena rahmat-Mu itu sebenarnya cukup bagi hidup kami. Maka berkatilah seluruh usaha pada hari ini, dan semoga sabda-Mu semakin meneguhkan perjuangan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita ada sebuah peribahasa yang cukup terkenal. Peribahasa itu demikian: diberi hati malah meminta jantung. Apa? Sudah diberi sesuatu yang baik, tetapi ngelunjak malah minta sesuatu yang lebih. Tidak ada rasa bersyukur. Kira-kira itulah yang ingin digambarkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana para penggarap itu yang seharusnya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian tuannya, justru mereka merebut miliknya dan justru ingin memiliki semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan-jangan hidup kita pun juga seperti itu. Kita sulit untuk bersyukur atas segala banyak berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang mungkin bahkan tidak kita minta, tetapi Tuhan tahu kita butuh. Tuhan senantiasa berikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita masih merasa kurang, merasa ingin mendapat lebih, sehingga juga mencari sesuatu yang lain di luar Allah sendiri.
Saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu murah hati. Maka mari kita juga belajar dari Allah dan berani mengatakan cukup atas berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Apapun yang Allah percayakan kepada kita, syukurilah. Karena ketika orang mau bersyukur, maka rahmat Allah itu cukup dalam kehidupannya dan ia tidak akan berkekurangan. Tetapi ketika kita gagal untuk bersyukur, selalu bersikap serakah, maka tak ada satupun yang bisa memuaskan keinginan kita. Itu membuat hidup kita semakin jauh dari Allah, semakin menjauh dari karya keselamatan Allah. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita untuk senantiasa berani bersyukur, mengatakan cukup, dan selalu mengutamakan keutamaan-keutamaan Allah yang sudah ditanamkan dalam hidup kita. Maka mari kita mohon berkat Allah hari ini dengan berkat yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah kita.